Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di daring yang kedua, yaitu di semester 3 PBSI, jurusan Bahasa Indonesia dan Akuntansi, baik pagi maupun sore. Saudara-saudara, baik mahasiswa maupun mahasiswi, ini adalah pembelajaran tentang doktrinasi pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tentang bagaimana amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdhiyat atau Nahdlatul Ulama, amaliyah NU. Di dasar yang pertama, yaitu tentang membaca Sayyidina baik di dalam maupun di luar sholat. Saudara perlu tahu bahwa setiap bahasa yang kita sampaikan, setiap perbuatan yang kita sampaikan, setiap sikap atau sifat yang kita sampaikan itu akan mengandung dua hal. Pertama, akhlak yang baik, dan yang kedua, akhlak yang tidak terlalu baik atau tidak baik. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya akhlak al-mahmudah atau al-karimah, akhlak yang baik, atau yang kedua adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Semisal kita menyapa itu akan mengandung akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Kita memanggil orang tua kita dengan sebutan namanya tanpa kita awali dengan kata Pak. Ini kan berarti sebuah hal yang keluar dari adab orang tua kita yang semestinya kita sanjung, kita hormati, tapi kita panggil namanya saja. Sebut saja namanya, umpamanya kok Karminto, hei Karminto, tidak Pak, Bapak Karminto, dan lain sebagainya. Kakak kita tidak kita panggil Kak, berarti artinya kita tidak punya sopan santun. Begitu pula menambah sebutan panggilan dalam panggilan kepada Rasulullah SAW. Pantaskah kita memanggil Rasulullah dengan menggunakan kata Muhammad, hei Muhammad, Muhammad, dan lain sebagainya? Walaupun di dalam Al-Quran itu ada kata-kata ya Muhammad juga, umpamanya di sana ada. Ya. Kul, katakan wahai Muhammad. Itu karena yang menyampaikan adalah Allah, bukan kita, karena kita levelnya adalah level yang terendah sebagai umat beliau. Maka ada beberapa hukum yang semestinya harus kita jelaskan dalam materi kuliah ini tentang Sayyidina. Ada pertanyaan pertama, bolehkah kita membaca Sayyidina? Pertanyaan ini harus dijawab boleh, karena tidak ada larangan. Mari kita lihat, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik dengan menggunakan pertanyaan yang nomor 1 adalah bagaimana dengan hadis la tusayyiduni fis shalah, jangan kamu membaca Sayyidina atau mengucapkan Sayyidina di dalam sholat, yang letaknya adalah di dalam tahiyat
awal maupun akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan jawaban kita? Jawaban yang nomor 1, hadis ini tidak memiliki dasar. Bahkan dalam segi bahasa banyak yang keliru. Mengapa banyak yang keliru? Kata sayyid itu berasal dari kata sada yasudu, yang seharusnya ketika menginginkan makna seperti dalam hadis, maka redaksinya adalah la tusawwiduni, bukan la tusayyiduni. Oleh karena itu Ibnu Abidin mengatakan hadis ini adalah hadis yang tidak pas. Hadis ini, kata seorang ulama hadis, adalah batil atau tidak ada asalnya. Ini diutarakan oleh ulama mutaakhirin. Senada itu juga dikatakan oleh Syarwani dalam Hasyiyah Syarwani At-Tuhfah Al-Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj. Artinya dari segi bahasa saja la tusayyiduni sudah salah. Karena kata sayyid itu berasal dari kata sada yasudu, berarti bukan la tusayyiduni tapi la tusawwiduni. Artinya argumen pertama sudah dipatahkan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh membaca membaca sayyidina sebelum membaca nama Nabi Muhammad disebut, baik itu di sholat maupun tidak di sholat, maka hukumnya sudah terpatahkan. Tidak ada larangan sama sekali untuk kita membaca sayyidina sebelum kita membaca nama Muhammad atau memanggil nama Nabi Muhammad. Artinya hadis yang digunakan ini adalah hadis yang la aslalahu, tidak ada asalnya, bahkan batil menurut sebagian dari hafidh mutaakhirin, hafidh hadis. Nah, bagaimana dengan hadis yang lain? Bagaimana dengan hadis yang membolehkan? Hadis yang membolehkan adalah dalam salah satu riwayat disebutkan, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'. Hadis ini bisa dijadikan dasar. Saya adalah sayyidnya waladi Adam, an Adam, kata Rasulullah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Ya, dan orang pertama yang bangkit dari alam kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'. Dan saya orang pertama yang diberi syafaat untuk yang diberi hak untuk memberi syafaat. Hadis Sahih Muslim. Jadi artinya bahwa membaca sayyidina, memanggil sayyidina kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan ungkapan dari Rasulullah. Yang jelas hadisnya ini adalah dari kitab Sahih Muslim. Ada lagi dari hadis Abu Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Jadi boleh dikatakan sayyid wala fakhra, dan tidak sombong. Artinya beliau sudah mengakui bahwa sayyid itu diperbolehkan dan bukan kesombongan. Sayyid itu kalau dalam bahasa Jawa namanya bendoro, Gusti bukan Gusti Allah, ya, baginda Nabi, Tuan mulia, itu sayyid namanya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari orang-orang Nasrani.
ada pertanyaan dari orang Wahabi atau orang-orang yang tidak suka membaca Sayyidina. Apa? Mereka berdasarkan dengan hadis yang menyatakan la tadruni kama atrotis nasoro ibna Maryam. La tadruni kama atrotin nasoro ibna Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Janganlah kamu menyanjungku sebagaimana sanjungan orang Nasrani terhadap ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba, maka katakan aku hamba dan Rasulnya Allah. Ini artinya adalah yang disampaikan hadis ini berlebihan. Kita membaca Sayyidina itu tidak pernah kita mengatakan Nabi itu adalah anaknya Allah seperti orang Nasrani. Kita tidak pernah mengkultuskan Nabi, karena ini hanya sebuah sanjungan, penghormatan, ya, penghargaan kepada beliau, karena beliau adalah seorang Rasul. Dengan kita katakan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Sayyidi. Jadi larangan ini tidak pas, tidak profesional untuk menyanggah bahwa orang baca Sayyidina itu dikatakan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang menyembah, mengkultuskan kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Tidak. Sayyidina tidak keluar dari had basyariyah atau had kemanusiaan. Maka dalam qasidah Burdah, ya, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqini. Tinggalkan pujian-pujian orang Nasrani kepada nabinya yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan, ya, wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqini. Pujilah sekuatmu, yang penting tidak keluar dari had kemanusiaan. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa membaca Sayyidina itu hukumnya boleh, bahkan menghormati Rasulullah. Artinya bahwa tidak ada larangan sama sekali. Nah, bagaimana dengan ayat Quran? Ini kita simpulkan, kita ringkas. Ayat Quran ada la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kamu jangan, ya, memanggil Rasulullah seperti kamu memanggil teman-teman di antara kamu. Temanmu kalau namanya Joni, Joni, wahai Joni. Tapi kalau Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Sayyidku Rasulullah. Jangan samakan. Jangan biasakan Anda menulis Muhammad meninggal, Muhammad lahir, seperti dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh orang yang anti Sayyidina. Kita harus tetap membaca Sayyidina, ya Sayyidi ya Rasulullah. Artinya kesopanan kita terhadap Rasulullah harus dijaga. Mahasiswa-mahasiswa yang cerdas akan paham bagaimana caranya menghargai Rasulullah dengan panggilan, dengan meneladani beliau. Ini penting sekali. Makanya dalam ini la tasammuhu idza ta'utumuhu. Kalau kamu memanggil jangan mengatakan ya Muhammad, walakin ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ini dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ismail bin Umar bin Katsir yang dari Damaskus. Jadi memanggil Rasulullah itu ada dalilnya, ada hadisnya. Bahkan insya Allah kita mendapatkan barokah, kita akan mendapatkan pahala kalau kita menghargai kepada Rasulullah. Kita tidak boleh menghina bahkan menyakiti hati Rasulullah dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Apalagi menggambar karikatur yang katanya menghina Rasulullah, berarti itu adalah sebuah keburukan yang besar. Sekali lagi, khilafiyah tentang Sayyidina yang dibaca sebelum kata Muhammad itu harus kita pahami dengan cerdas,
Kalau kita bisa membaca ya Sayyidi ya Rasulullah atau Sayyidina Muhammad, kenapa tidak? Bukankah kita lahir karena beliau? Bukankah kita lahir karena jasa beliau? Bagaimana kita bisa menghormati beliau? Wong memanggil saja kita tanpa hal yang bisa memberikan penghormatan kepada beliau. Maka panggillah Rasulullah dengan panggilan yang memberikan kehormatan kepada beliau, sehingga kita nanti akan mendapatkan kehormatan di sisinya. Dan penghormatan ini diberikan Allah kepada kita karena kita menghormati beliau Nabi Muhammad SAW. Itulah materi yang kedua di daring ini. Semoga para mahasiswa bisa memahami dan bisa menyadari, sehingga tidak, kalau ada yang tidak sama pemahamannya dengan orang yang baca Sayyidina, tidak perlu ada kebencian. Bahkan mulai sekarang akan mampu mencerna bagaimana kebaikan kita kepada Rasulullah. Dan yang punya pemahaman Sayyidina, dia akan terus melakukan itu dan menghormati Nabi sampai akhir kehidupannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.